Kemudian proses pembentukan negara. Jadi ada beberapa proses pembentukan negara ya, seperti tadi teman Anda katakan sudah ada di videonya. Saya ulang secara cepat saja. Ada teori-teori terbentuknya negara, teori-teori pembentukan negara. Pertama, teori ketuhanan. Ya. Apa dasarnya kalau teori ketuhanan? Ya, Tuhanlah yang secara langsung membentuk suatu negara atau mungkin secara tidak langsung. Jadi pemimpin di negara itu adalah wakil Tuhan. Ya, Khalifah misalnya. Khalifah itu wakil Tuhan. Paus misalnya di mana itu? Ya, di Katolik ya, di Roma ya. Paus itu wakil Tuhan. Nah, itu adalah bentuk negara-negara yang berdasarkan teori ketuhanan. Ya. Teorinya Thomas Aquinas misalnya, negara itu timbul dari pergaulan antar manusia yang ditentukan oleh hukum dan tata alam. Nah, hukum dan tata alam itu sendiri dari kehendak Tuhan. Jadi dari firman-firman Tuhan. Kemudian yang kedua, teori kekuatan. Ini Spinoza ya. Contohnya Spinoza. Siapa yang memiliki kekuatan, dialah yang berkuasa. Nah, itu nanti ada hubungannya lain dengan teori-teori perjanjian masyarakat. Ya. Bagaimana teori perjanjian masyarakat? Ada beberapa filsuf yang membuat teori terbentuknya negara berdasarkan teori perjanjian masyarakat. Yang pertama adalah Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ya, Hobbes, Hobbes. Menurut Thomas Hobbes itu dia berawal dari teori manusia. Kata Hobbes, manusia itu Homo homini lupus. Homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Jadi bagi Thomas Hobbes, sebelum terbentuknya negara di zaman dulu nih, ya, itu kondisi manusia itu saling ya seperti serigala bagi manusia lainnya, saling mengancam, gitu ya. Kondisinya adalah bellum omnium contra omnes. Ya, ini inti-inti pemikiran dari Hobbes ya. Bellum omnium contra omnes, perang semua melawan semua. Gitu. Kalau Anda nonton film Apokalipsto, ya, itu bellum omnium contra omnes tuh. Ya, saling perang, ya, saling bunuh. Itu gambaran dari manusia di era negara yang belum fix ya. Bahkan era pranegara itu. Kekuasaan itu siapa yang kuat, dia yang berkuasa, dia bisa menentukan bahkan hidup matinya seseorang. Kita lihat kan, raja lah yang menentukan seseorang itu dipenggal atau tidak. Ya, beberapa kali diperlihatkan bagaimana seseorang itu dipenggal di depan umum gitu ya, di Apokalipsto itu. Nah, itu teorinya Hobbes ya. Homo homini lupus bellum omnium contra omnes. Manusia itu serigala bagi lainnya. Bayangkan kalau manusia itu belum punya hukum, manusia itu akan saling memakan gitu ya. Kemudian perang semua melawan semua. Kemudian juga dari pengalaman yang pahit seperti itu, kemudian muncullah namanya Pacta Subjectionis ya. Pacta Subjectionis untuk membentuk negara. Jadi waktu itu menurut teori Hobbes, manusia sudah bosan berperang, bahkan merasa terancam satu sama lain, kemudian berpikir untuk jangan-jangan memang perlu satu kekuasaan untuk mengatur semua. Kata Hobbes begitu. Harus ada kekuatan yang bisa meredam kejahatan, meredam hasrat orang untuk membunuh gitu ya. Nah, itulah ada Pactum Subjectionis. Nah, kemudian menurut Hobbes, siapa yang berhak menjadi pengatur semua manusia yang serigala bagi lainnya itu gitu ya, agar ada yang mengatur. Maka yang mengaturnya bagi Hobbes namanya Leviathan ya. Mungkin Anda pernah dengar namanya Leviathan. Apa itu Leviathan? Leviathan itu digambarkan Hobbes sebagai naga laut yang besar gitu ya. Dan naga laut itu tidak ada yang mengalahkan dia, semua takut sama dia, semua akhirnya menyerah sama dia. Nah, itulah Leviathan, itu rajanya di mata Hobbes. Sang raja di mata Hobbes itu namanya Leviathan, seekor naga besar ya, semua takut kepada dia, dan karena takut maka semuanya jadi ikut.
apa yang maunya sang Leviathan itu, sang raja, gitu ya. Nah itu Thomas Hobbes teorinya, maka kemudian terbentuklah negara. Negaranya ya negara Leviathan, negara otoriter, ya tergantung maunya si kepala negaranya itu, gitu ya. Kalau mudahnya mungkin negara Leviathan itu ya Orde Baru lah, gitu. Nggak terlalu pas, tapi begitulah maunya penguasa itu harus diikuti, gitu ya. Kemudian yang kedua teori John Locke. John Locke, bagi Locke manusia itu adalah makhluk sosial. Locke tidak percaya dengan Hobbes bahwa manusia itu serigala bagi manusia lainnya, tapi manusia itu makhluk sosial. Nah, kehidupannya sebelum ada negara itu tetap diatur, ada pengatur. Pengaturnya apa? Law of reason. Law of reason, hukum akal. Karena bagi John Locke manusia itu makhluk yang diberikan oleh Tuhan itu akal, gitu. Nah, karena manusia makhluk yang diberikan Tuhan akal, maka dia memiliki cara hidup yang berbeda dari binatang, dari serigala, gitu. Karena ada akalnya, gitu. Nah, ini Locke mulai maju selangkah ya daripada Thomas Hobbes. Nah, dari law of reason itu, kemampuan akal itu, maka semuanya jadi berpikir agar kehidupan ini menjadi nyaman, menjadi aman, tidak saling mengancam, maka seharusnya ada pemerintahan. Tapi berdasarkan apa? Siapa yang memerintah? Nah, berdasarkan namanya dia bilang Pactum Uniones. Pactum Uniones ya, Pactum Uniones. Artinya perjanjian masyarakat. Nah, pemerintahan di mata John Locke adalah pemerintahan yang ada berdasarkan perjanjian, ya, berdasarkan perjanjian masyarakat, berdasarkan Pactum Uniones. Ya. Nah, isi Pactum Uniones itu antara lain perjanjian pembentukan negara, kemudian perjanjian melindungi hak asasi manusia yang ada di dalam negara itu. Gitu ya. Nah, itulah negara perjanjian. Kurang lebih mungkin kalau diterapkan di Indonesia ya perjanjiannya itu ya Undang-Undang Dasar itu. Undang-Undang Dasar itu bentuk perjanjian masyarakat bahwa kita hidup dalam satu negara, dan UUD 45 itulah yang kemudian mengatur ya tata laku, tata hidup, tata berpemerintahan di dalam negara itu. Gitu. Jadi ini teori Locke ini mulai mendasari teori-teori negara-negara konstitusional, ya, negara-negara yang berdasarkan konstitusi, ya, dan Amerika, negara-negara Eropa, dan kemudian Indonesia pada saat kelahirannya mengadopsi itu. Ya. Bung Karno tidak setuju kalau kita masuk ke dalam kerajaan lagi, karena kalau raja berarti kan tangan raja inilah yang menentukan mati hidup seseorang. Kalau begini kata raja begini, matilah dia. Ya, kalau kata dia gini, selamatlah seseorang itu. Tidak seperti itu. Negara kita harus diatur oleh konstitusi, oleh undang-undang dasar, dan di bawahnya undang-undang dan kemudian perangkat hukum lainnya. Dengan demikian akan lebih adil, tidak ikut pada maunya seseorang. Nah, itulah kita masuk ke dalam negara konstitusi, berdasarkan konstitusi, gitu ya. Nah, ini berarti kalau dilihat dari sini negara NKRI bentukan Soekarno itu lebih ke teori Hobbes atau teori Locke? Lebih ke Locke ya, karena John Locke itu negara konstitusional dan kita sekarang ini negara konstitusional, gitu ya. Jadi sama-sama negara yang diatur oleh undang-undang, gitu. Nah, tentu undang-undang NKRI lebih baik dibanding dengan eranya John Locke ya. Era John Locke kan 1700-an. Nah, kemudian yang ketiga teorinya J.J. Rousseau. Ya, J.J. Rousseau. Bagi Rousseau manusia itu bebas dan sederajat. Nah, ini lebih maju lagi nih. Bagi Rousseau, setiap individu manusia itu bebas dan sederajat, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Berarti perbudakan itu sudah tidak boleh di situ. Ya, karena bebas dan sederajat. Kemudian negara mengadakan satu kontrak sosial. Kontrak sosial, perjanjian masyarakat. Ya, ini ada kemiripan nih dengan Locke tadi ya, dengan John Locke. Maka kemudian terciptalah negara. Ya. Itu teori yang paling maju ya. Jadi negara itu pertama tugasnya melindungi kehendak umum, general will, kemudian tugasnya
juga melindungi particular will, kehendak khusus ya. Nah, itu teori perjanjian masyarakat. Ada satu teori lagi ya, teori integralistik. Teori integralistik ini diajarkan oleh Spinoza, ada Muller atau Hegel ya. Nah, teori Hegel misalnya melihat negara itu sebagai satu tubuh manusia gitu ya. Integral. Ada tangannya, ada kepalanya, ada segala macam, ada kakinya dan lain sebagainya. Nah, itulah negara. Teori integralistik ya seperti itu. Nah, ini mengacunya kemudian menjadi negara otoriter, negara totaliter gitu ya. Nah, kita itu lebih kepada teori perjanjian masyarakat. Ya, dalam bentuk ada konstitusi, kemudian di bawahnya ada undang-undang, ada peraturan presiden, ada kemudian peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Itu contoh dari negara yang berlandaskan pada hukum, berlandaskan pada konstitusi gitu ya. Itu proses pembentukan negara secara cepat saja ya.